desa dan kelurahan yang mempunyai komitmen dan program yang kuat ya untuk melakukan pencegahan maupun penanganan TBC secara mandiri. Kami membentuk tim dengan kader dan tim kesehatan untuk memberikan langsung penyuluhan ke lingkungan dengan pendekatan. Kalau kita bilang indeks itu pasiennya itu untuk keluarganya supaya mau di screening. Hai Healthies, Mita Marli di sini kembali lagi di Kementerian Kesehatan Podcast. Healthies, tuberkulosis. Wah, ini diam-diam masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Tapi ironinya, yang bikin sedih adalah ini obatnya udah ada dan sebenarnya TBC itu bisa disembuhin asal diagnosanya tepat, kemudian pengobatannya juga harus tuntas. Tapi pertanyaannya sekarang, ini harus mulai dari mana? Dari pemerintah kah? Atau dari warga, atau dari kita semua? Nah, hari ini di Kementerian Kesehatan Podcast, kita akan membahas sebuah program yang sangat keren, Kampung Siaga TBC. Ini bukan soal nama, tapi merupakan sebuah gerakan dari akar rumput yang untuk menanggulangi dan untuk mengendalikan kasus TBC di Indonesia dari akar rumput seperti apa. Nah, langsung aja kita akan berbincang dengan narasumber kita kali ini. Ada Dr. Ina Agustina Isturini MKM. Hai Bu Ina. Hai. Kabar sehat? Alhamdulillah. Oke, Healthies, Bu Ina ini merupakan Direktur Penyakit Menular Kemenkes. Jadi kita akan kupas tuntas nih, sebenarnya Kampung Siaga TBC itu programnya seperti apa sih? Gitu ya, jadi nantikan saja. Kemudian narasumber selanjutnya kita ada Pak Jaya Mursid. Hai Pak Jaya. Hai, halo juga. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Pak Jaya ini merupakan Ketua RW 6 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kita juga pengen tahu nih, implementasinya di lapangan itu seperti apa untuk Kampung Siaga TBC. Dan narasumber kita satu lagi ada Bu Indri Purwandari. Hai Bu Indri. Hai. Kabar sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ini Healthies, Bu Indri ini yang merupakan kader dan menampingi pasien-pasien TBC. Betul ya, Bu ya? Betul. Oke, kita akan di sini akan sharing-sharing. Jadi pastikan kamu tonton sampai habis ya, Healthies ya. Oke, Bu Ina, ini mungkin basicnya dulu kali ya. Kita pengen bahas soal Kampung Siaga TBC. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang belum familiar soal Kampung Siaga TBC. Sebenarnya apa sih Kampung Siaga TBC dan apakah program ini sama dengan program-program penanggulangan TBC yang sudah ada sebelumnya? Silakan Bu Ina. Ya, ini Kampung Siaga TBC atau Desa dan Kelurahan Siaga TBC ya. Itu merupakan desa dan kelurahan yang mempunyai komitmen dan program yang kuat ya untuk melakukan pencegahan maupun penanganan TBC secara mandiri. Ya. Oke. Jadi mereka melalui memperkuat partisipasi masyarakat dengan memperkuat peran kader, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait. Nah ini tentu bedanya dengan program sebelumnya ya. Sebenarnya kalau program TBC ya, utamanya kan bagaimana kita menemukan kasus, kemudian menanganinya, pencegahan. Namun yang membedakan adalah di mana di sini peran masyarakat menjadi besar. Jadi kalau sebelumnya kita banyak top down, sekarang tuh banyak menjadi bottom up ya, dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan pendekatan komunitasnya menjadi lebih holistik, partisipatif, kemudian diintegrasikan dengan program desa dan kelurahan serta fokus pada kemandirian desa. Jadi seperti itu. Jadi program ini kolaborasi, bisa dikatakan kolaborasi dari pemerintah dengan masyarakat pastinya ya Bu? Betul, betul. Bagaimana kita memperkuat satu wilayah itu mulai dari masyarakatnya sampai pemangku kepentingannya untuk kemudian melakukan secara mandiri program-program TBC mulai dari pencegahan hingga penanganan. Tentu dengan pembinaan dari pemerintah secara berjenjang ya, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga kita tingkat pusat ikut. Artinya pemerintah tetap mengawal dan mendampingi, betul ya Bu Ina ya? Betul. Oke, kalau tadi Bu Ina sudah menjelaskan soal program Kampung Siaga TBC, mungkin aku mau geser nih sedikit nih ke Pak Jaya ya. Pak Jaya nih sebagai Ketua RW yang mungkin di daerahnya juga sudah melakukan membentuk kaderisasi soal Siaga TBC ini. Nah, kalau menurut Pak Jaya sendiri, seberapa penting sih program Kampung Siaga TBC ini dilaksanakan di wilayah Bapak sendiri? Ya, Kampung Siaga TBC ini sangat penting khususnya di wilayah RW 06 ya. Besar harapan dari saya dan seluruh masyarakat, program Kampung Siaga TBC ini secara
berkelanjutan, bukan hanya secara di tahun ini. Jadi butuh komitmen yang luas dari semua, dari kelurahan, kecamatan, dan dinas kesehatan, terutama kader-kader. Ya, ditambah dengan pengetahuan dari kader-kader itu penting supaya kegiatan Kampung Siaga TBC ini bisa khususnya di wilayah saya bisa zero, bisa tuntas. Itu besar harapan dari saya seperti itu. Oke. Nah, Pak Jaya kan nggak sendiri nih, Iya. mengajak Ibu Indri nih sebagai kader. Boleh dong Betul. diperkenalkan dulu nih Bu Indrinya. Oke, saya dampingi Ibu Indri selaku kader TB di wilayah RW 06 ini. Dia itu sebagai ujung tombak kader ini di wilayah lingkungan RW saya dengan kader-kader yang lain. Jadi di RW 06 ini ada 42 kader ya. Oke. Satu RT itu ada 2 atau 3 kader. Jadi di RW 6 itu ada 19 RT, Bu. Mungkin ada yang disampaikan dari Bu Indri terkait dengan Kampung Siaga TBC. Dia ujung tombak yang berurusan langsung dengan pasien. Pendekatannya bagaimana mensosialisasikan ke pasien supaya pasien TB itu mau merujuk ke rumah sakit, melakukan pengobatan yang rutin dan minum obat yang rutin, gitu. Oke. Dengan pendekatan yang humanis. Humanis ya. Oke, aku mau sapa Bu Indri dulu deh. Nah, Bu Indri ini tadi dikatakan oleh Pak Jaya sebagai ujung tombak ya yang mendampingi pasien. Mungkin boleh dijelaskan lagi nih, sebagai tugasnya sebagai kader Kampung Siaga TBC itu apa aja sih yang dilakukan Bu Indri di lapangan itu? Kalau selama ini ya, yang mendampingi pasien, yang terutama itu mendampingi pasien, terus melakukan IKA untuk indeks. Kalau kita bilang indeks itu pasiennya itu untuk keluarganya supaya mau di screening. Oke. Dan kalau sekarang sudah ada TPT, mengajak keluarganya untuk mau di TPT itu. Ya sama dengan membujuk, kalau yang belum mau berobat, kita bujuk supaya dia mau berobat gitu. Kalau ada yang RO harus ke RS, kita bujuk juga dengan melibatkan lintor. Oke. Ya, RW ini ujung tombak untuk di tingkat RW. Nah, kita ajak RT-nya, ajak dari kelurahan, kecamatan, ya Satpol PP, kita bawa semua deh. Tapi sebelumnya kita bilang dulu sama pasien, kalau kita kasih tahu lah, Bu, Pak, kalau nanti Bapak tidak mau berobat juga, saya akan datang ke sini. Saya bawa Pak RT, Pak RW. Nah, mau yang mana nih? Yang saya datengin atau mau rombongan saya bawa ini semua? Nah, akhirnya mau deh tuh dia. Oke. Gitu. Jadi benar-benar harus membujuk ya, Bu Indri ya. Harus pelan-pelan. Ya kalau udah sampai dia tetap nggak mau, kekeh, ya mau nggak mau saya bawa lintor. Ya, seperti itu emang suka dukanya ya. Jadi ya kalau saya sebagai ketua RW ya memfasilitasi koordinasi antar RT dan khususnya lebih penting lagi memberikan rasa aman kader untuk ke pasien TBC ya, seperti itu. Betul, dan tentunya juga harus terlindungi ya Iya, para kader-kader betul. kita ini ya. Oke, aku mungkin mau ke Bu Ina lagi nih Bu. Tadi kita sudah menjelaskan soal program Kampung TBC, kemudian ternyata faktanya di lapangan juga insya Allah terlaksana gitu. Pasti happy sekali ya kita sebagai pemerintah. Nah, tapi tentu dengan pendekatan desa atau pendekatan kampung ini pasti tanpa adanya alasan. Saya pengen tahu nih Bu Ina, kenapa sih pendekatan melalui desa atau kampung ini menjadi penting untuk memberantas atau menanggulangi program ini, kasus TBC di Indonesia? Yang pertama, kita ada Perpres 67 tahun 2021 ya tentang penanggulangan TBC, dan memang di situ tertulis amanahnya bahwa salah satu penanggulangan TB itu melalui pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan desa atau kelurahan siaga TBC. Jadi itu memang sudah amanah. Kemudian yang kedua, TBC sendiri merupakan masalah kesehatan global dan nasional ya. Ini Indonesia sendiri di global menjadi ranking kedua ya, dan secara nasional angka kita masih tinggi di atas sejuta ya, di atas juta estimasinya. Ini penanganan TBC tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah ya, dan penanganan TBC itu
ini mulai dari pencegahan, ya, kemudian bagaimana kita bisa kita cegah sebisa mungkin. Nanti kalau nggak bisa kita kalaupun sakit bisa terdeteksi secepatnya, ya. Dan ketika terdeteksi dia harus secepatnya menjalani pengobatan sampai selesai. Dan pengobatan TBC sendiri membutuhkan waktu, ya, 6 bulan hingga lebih, bisa sampai 12 bulan untuk yang resisten obat. Nah, ini kalau hanya mengandalkan pasien datang kemudian pemerintah ngasih petunjuk, itu sulit. Itu butuh kesadaran gerakan masyarakat yang memang bahwa ini memang satu hal yang harus kita jalankan bersama-sama. Untuk memenuhi 1 juta kan nggak mudah tuh. 1 juta kasusnya kita lakukan bersama-sama. Mulai dari bagaimana kita menemukan kasusnya, ya, kemudian mencari kontak eratnya seperti tadi disampaikan, ya, kontak eratnya, memastikan pasien minum obat sampai selesai tiap hari minum. Sampai 6 bulan itu bukan pekerjaan mudah. Itu saya atas dukungan kader dan ketua RW. Ini yang termasuk membuat keberhasilan program. Termasuk bagi keluarga yang atau kontak erat, kontak serumah yang tidak positif, tidak TB aktif, tapi tentu dia perlu minum obat pencegahan. Itu kalau hanya sekali ketemu tenaga kesehatan dikasih tahu belum tentu langsung dijalankan. Tapi dengan adanya kami kader-kader di lapangan, kemudian perangkat desa, RT RW-nya juga ikut mendukung. Tentu itu bisa memperkuat pelaksanaan oleh masyarakat sehingga mereka mau minum obat pencegahan. Jadi TBC itu bisa dicegah, satu, dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, bagi kontak erat atau kontak serumah, dia ada minum namanya terapi pencegahan TBC. Itu diminum ada 3 sampai 6 bulan obatnya. Nah, itu juga tentu butuh pendekatan. Jadi Desa dan Keluarga Siaga Tuberkulosis itu merupakan satu program yang menurut kami sangat krusial dan karena penanganan TB untuk menemukan dan mengobati 1 juta kasus TB yang diestimasi Indonesia itu membutuhkan dukungan besar dari masyarakat. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita concern bukan hanya pasien TBC-nya, tapi melainkan keluarga sekitarnya yang kita perlu jangan sampai keluarganya juga ikut terkena seperti itu, ya Bu, ya. Dan seluruh sistemnya, karena gini, keberhasilan kita nemuin kasus dan keberhasilan pengobatan itu butuh dukungan sekitar juga. Dukungan sekitar ya yang langsung seperti kader. Tapi hal yang tidak boleh dilupakan juga stigma dan diskriminasi itu. Tidak jarang pasien tidak ditemukan atau tidak menyelesaikan pengobatan karena masalah itu mereka mendapati dijauhin masyarakat atau ada yang sampai diberhentikan pekerjaannya, mereka tidak bisa berkumpul, tidak bisa jadi itu menakutkan dan membuat program ini secara signifikan ikut menghambat program ini. Makanya dari itulah dibutuhkan kader-kader dari akar rumput ini, ya, untuk mengajak dan juga apalagi menghapus stigma-stigma seperti itu, gitu ya. Nah, Pak Jaya, kalau di wilayah Bapak ini sudah berjalan berapa lama, sejak kapan Kampung Siaga TBC ini dibentuk? Ya, jadi Kampung Siaga TBC khususnya di RW 06 ini di Kelurahan Rambutan yaitu terbentuk di bulan Juni 2024, ya. Jadi berdasarkan surat keputusan dari Lurah Rambutan, dengan setelah keluarnya SK, kami membentuk tim dengan kader dan tim kesehatan untuk memberikan langsung penyuluhan ke lingkungan dengan pendekatan terutama dengan pasien-pasien yang TB yang DO atau yang istilahnya resisten dan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, ya, seperti Pertin PKK, Posyandu, kegiatan PSN Jumatik yang rutin tiap minggu diadakan. Jadi memberikan sosialisasi pengetahuan, jadi masyarakat bisa tahu dan waspada, dan masyarakat bisa mau menjalani screening dan berobat. Jadi terutama bagi penderita pasien itu, ya, memang kita butuh pendekatan humanis, ya, terutama dari kadernya datang, saya juga mendampingi di tiap penyuluhan seperti itu ke rumah-rumah, dan anggota keluarga itu paling utama, paling penting, mengawasi pasien yang untuk melakukan minum obat, memberikan semangat seperti itu. Jadi
di setiap PSN itu kan seperti PSN Jumantik, kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah sambil mencari jentik. Kita memberikan edukasi khususnya ke ibu-ibu dan warga sekitar, terutama yaitu pentingnya pola hidup sehat. Apa sih yang penyebab TBC itu? Terutama di rumah itu kita butuh, pagi itu jendela rumah itu harus dibuka ya, supaya ada sirkulasi udara, matahari masuk. Intinya masyarakat harus disiplin untuk pola hidup sehat. Ya. Jadi biar edukasinya harus sampai ke keluarga semuanya ya, gitu. Oke, berarti kurang lebih sudah hampir mau setahun ya Pak ya, kampung siaga TBC ini dilakukan gitu ya. Kalau Bu Indri sendiri sudah bergabung dari awal sekali kah atau bagaimana Bu Indri? Awal sebenarnya saya kecebur. Oke, gimana tuh, basah dong kalau kecebur? Tapi udah nggak bisa, jadi memang udah ada panggilan hati ya sosialnya. Saya tadinya pekerja sosial masyarakat, tadinya diajak sama teman dari Puskes itu ada apa ya namanya pelatihan untuk ini pembentukan kader TB. Nah, saya tadinya nggak mau karena saya sudah banyak jadi kader ini ya, udah kader terus diajak lagi nih kader TB katanya gitu. Nah, terus diajak lah, ayo Bu, mau Bu? Wah, saya udah kebanyakan, saya bilang. Terus ayolah katanya di RW ini 6, ada 3 orang pada waktu itu, 3 orang itu, terus saya ikut. Nah, yang berlanjut cuma saya gitu sampai saat ini. Nah, malah saya terus dibawalah sama itu dari persahabatan, ayo Bu, jadi PS pasien support RO. Tadinya sempat juga jadi kader RO, ya kader RO udah saya ini. Karena kader RO sudah tidak dipakai lagi, terus saya diajak jadi pasien support itu Bu. Saya sekarang pasien support di persahabatan. Iya, Luar biasa. Karena memang kalau kita ngomongin soal kader seperti ini tuh memang harus panggilan jiwa ya Bu ya. Itu panggilan dari hati gitu. Dan tidak merasa jijik, terutama itu. Karena saya kalau diajak screening nih sama PJTB saya, Bu In, nanti screening ya Bu In bagian ini. Nah, saya disuruh ngumpulin dahak itu, nggak semua orang mau, apa itu Bu? Kalau saya bilang cendol dawet, saya bilang gitu. Kalau saya bilang dahak, nanti mereka pada Tapi saya bilang begitu, apa itu cendol dawet? Dahak pasien, dahak keluarga, saya bilang gitu. Mereka udah duluan. Udah geli ya. Jadi kader itu mencari susah. Tantangannya seperti itu ya. Tapi saya juga jadi penasaran nih Bu Indri, yang membuat Bu Indri tuh jiwanya terpanggil lah itu apa sih? Apakah mungkin ada keluarga yang pernah punya riwayat TBC kah? Atau memang ya saya ingin membantu? Ingin membantu. Kalau keluarga sih tidak ada. Nah, justru keluarga terkena TB baru-baru ini, dan tapi sekarang sudah sembuh. Itu juga saya edukasi terus, kamu jangan sampai berhenti, jangan sampai nanti malah jadi RO. Tahu nggak, pasien itu adik saya sendiri, pasien Mbak itu yang RO minum obat itu efek sampingnya luar biasa. Kalau ini mah paling cuma mual muntah, yang sekarang ini kamu SO itu cuma mual muntah. Dia itu TB karena DM. DM terus dia batuk-batuk diperiksa DCM ternyata. Iya, tentu harapannya kita jangan sampai pasien-pasien ini mengalami fase resisten obat. RO itu resisten obat, betul ya Bu Ina ya? Gitu, yang mana itu pengobatannya lebih panjang dan lebih kompleks. Efeknya lebih berat ya Bu. Tapi untungnya sekarang ada yang regimen BPLN. Oke, jadi semoga kita mengharapkan jangan sampai ke situ gitu ya. Oke, Bu Ina, kita luar biasa sekali ya. Kita di depan kita ini ada kader yang dengan jiwa sosialnya tinggi. Nah, apakah ini sudah dikatakan memenuhi indikator keberhasilan kampung siaga TBC, Bu Ina? Ataukah apa mungkin indikator yang bisa disampaikan? Dibilang berhasil tuh bagaimana sih, Bu Ina? Ya, adanya kader seperti Bu Indri ini itu salah satu indikatornya. Wah, aduh, keren. Jadi desa siaga tinggi ini perpaduan. Jadi ada komitmennya dengan adanya kebijakan, kemudian perangkat desa atau RT RW yang terlibat ya, seperti Pak Jaya gitu ya, indikator jadi kebijakan, kemudian ada kader aktif, kemudian ada partisipasi masyarakat juga, jadi masyarakat juga ikut dilibatkan ya, membantu, mulai dari misalnya membantu, misalnya ada satu keluarga yang sakit, kemudian ada yang bantu memberikan makanan atau apa, itu kan juga bagian perhatian atau mereka tidak stigma, itu adalah satu dukungan masyarakat.
Kemudian juga ada perlibatan dari puskesmas, posyandu setempat ya, dan ada program-program yang rutin ya di sini terintegrasi dengan program desa atau kelurahan untuk upaya penanggulangan TB ya, mulai dari pencegahan sampai penanganannya, penemuan dan penanganannya. Jadi seperti itu. Jadi adanya kader salah satu indikator, namun desa siaga TB itu ada beberapa komponennya ya, mulai dari kebijakannya, perangkat desanya juga yang aktif gitu ya, karena pelaksana ini perangkat desa dan kelurahan ya, termasuk termasuk RT RW. Nah kemudian ada Kecamatan juga ya. Ya kalau kecamatan sebagai pengawas ya, sebagai pengawas kecamatannya. Kemudian ada juga keterlibatan posyandu, puskesmas ya, pustu di situ ya, ada program-program dan keterlibatan masyarakat. Oke, jadi memang semuanya benar-benar berkolaborasi untuk mensukseskan kampung siaga TBC ini ya Bu ya. Oke, nah Pak Jaya, saya mau ke Pak Jaya lagi. Tadi mungkin sudah dikatakan hampir 1 tahun ya. Bisa diberikan mungkin testimoni kali ya, selama 1 tahun sudah dilakukan, kira-kira ada perubahan yang signifikankah di wilayah Bapak? Ya, perubahan yang signifikan terutama di masyarakat ya. Jadi masyarakat lebih paham mengenai kampung siaga TBC itu, banyak dukungan dari masyarakat juga. Apa sih pencegahan dan waspada yang dilakukan masyarakat, dan berkurangnya juga kasus TBC di lingkungan kami ya, dengan berbagai inovasi, diantaranya seperti kita pasang banner-banner spanduk di titik-titik di tiap yang mudah dilihat sama warga ya. Dan ada juga sebagian kita bikin mural di tembok-tembok tentang gejala TBC. Jadi dan rutinnya kita dengan seluruh kader, pihak kelurahan, puskesmas, dan terutama kader TB tidak bosan-bosannya dengan komitmen berkunjung ke masyarakat, terutama ke pasien-pasien yang GO dan mangkir ya, seperti itu. Jadi memang pendekatan itu sangat penting. Oke, karena memang yang kita harapkan edukasinya juga nyampe ke seluruh masyarakat ya Bu Ina ya. Itu yang diharapkan pemerintah pastinya. Seperti itu, mulai dari tadi terkait bagaimana penularan TBC-nya seperti apa gitu. Kadang kan ada kita juga bodoh amat, ada juga yang masih bodoh amat ya. Bu Indri, mungkin Bu Indri lebih paham ya karena ada di lapangan langsung. Jadi kalau saya sebagai kader saya kan suka diminta untuk penyuluhan. Suruh penyuluhan. Ibu mau penyuluhan di mana gitu kan. Saya bikin penyuluhan. Entah saya ngumpulin anak-anak remaja, kita penyuluhan gitu kan. Terus atau ngumpulin ibu-ibu kader, kita penyuluhan di situ. Semuanya penyuluhan tentang TBC atau di posyandu. Nah, rencana ini di Rambutan ini kan baru dibentuk posyandu remaja. Nah, rencananya juga kita mau penyuluhan juga kan anak remaja itu. Dan di RW 6 ini sejak dibentuknya kampung siaga TB itu kita buat pos TBC. Nah, disitulah kita standby gitu. Jadi di standby itu nanti bisa kadernya, bisa dari puskesmas, tapi tidak setiap hari, cuma seminggu sekali, itu di hari Rabu. Gitu. Jadi kita di situ ada standby buka. Itu lokasinya di RT Trandok. Jadi kita buka, memang itu pos TBC. Jadi kalau ada nanti entah pasien atau yang mau bertanya-tanya sebentar dia itu apa namanya pos pedati. Pos pedati itu pos pelayanan edukasi. Jadi ada banyak ya Bu Ina ternyata ya. Pedati, ada istilah-istilah lain juga, ada sikusir, seperti itu. Sidokar ada juga seperti itu. Memang saya keliling ke beberapa daerah gitu ya, mereka sangat kreatif gitu, menciptakan termasuk itu singkatan-singkatan yang unik gitu ya. Ini banyak untuk terkait sama dokar sama kuda ya. Ini di kampung Rambutan. Jadi disitulah kalau ini kita buka nanti kalau mau bertanya-tanya silakan monggo gitu. Tapi kalau di situ kita tidak mengadakan pengobatan, jadi cuma penyuluhan aja untuk
Kalau misalnya dia udah batuk-batuk Bu, saya nggak sembuh-sembuh, kita arahkan untuk ke puskesmas. Konsultasi langsung gitu ya. Konsultasi untuk screening. Termasuk ini ya Bu ya, suka banyak kepercayaan bahwa ini penyakit kutukan. Ya betul, memang seperti itu. Stigmanya seperti itu Stigmanya ya. seperti itu. Nama ini di tahun lalu itu satu keluarga itu bapak, ibu dan anak RO dok di Rambutan nih. Nah ini si bapak sama ibu ini sudah meninggal. Si bapak di bulan November, si ibu di Desember. Nah si anak ini ketahuan di bulan Oktober. Tuh. Ini tiga-tiganya saya mendampingi. Itu semuanya wilayah Rambutan. Nah kalau saya kunjungan rumah itu mereka selalu, Bu, jangan kesini terus. Tapi saya diwajibkan untuk ada kunjungan rumah dok. Gitu. Kalau saya bilang gini, kalau bapak dan ibu tidak mau saya kesini, saya akan sebulan sekali kesini. Yang penting minum obatnya itu kirim video ke saya setiap hari. Bukti, sebagai bukti ya. Oke. Tunjukkan dulu obatnya di video itu, baru terlihat. Tidak boleh ada jeda. Saya gitu. Jadi mereka gitu. Entah kenapa mereka ini si bapak dan si ibu ini gagal. Bisa gagal pengobatan itu mereka masih menunggu dari pemeriksaan darah PST dok. Itu waktunya kan 2 bulan ya. Iya. Dalam menunggu itu mereka Meninggal. anaknya saya edukasi, jangan seperti orang tua kamu. Masih SMP dok kan, kelas 1 SMP. Jangan lagi seperti orang tua. Jadi sebenarnya ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil juga yang contoh-contoh yang tentunya kita juga nggak mau mengalami itu gitu ya. Ya kalau saya kan, ya kita kan minta tolong ya sama RT-nya, ibunya untuk mengawasi, karena saya tidak bisa 24 jam mengawasi mereka. Mereka harus pakai masker karena mereka RO kan, gitu. Saya minta tolong sama itu. Itu tanda kutip banget dok, keluarganya itu emang dukanya saya yang gitu ya. Betul. Ibu ngapain? Pakai ngomong-ngomong. Saya nggak ngomong, saya minta bantu. Kalau nanti ada apa-apa dengan pasien, kan yang pertama kali membantu RT ya dok ya. Kenyataannya pada saat orang tuanya meninggal pun RT yang terjun. Oke, ya. Tidak Tentu perangkat-perangkat desa pastinya, perangkat kampung yang terjun juga ya. Kita kader tuh di situ. Oke, iya. Galakan itunya. Oke. Nah, Bu Ina, untuk mendapatkan dan membentuk kader seperti ini, ada nggak sih peran dari program dari pemerintah pusat gitu untuk kayak membentuk kader seperti ini? Apakah ada pelatihan kah? Atau mungkin ada di peran dukungan-dukungan di pihak lainnya, di hal-hal lainnya? Yang pertama kami mengeluarkan juknis juga, ya, juknis jadi pedoman untuk kader standar seperti apa dan bagaimana dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang kedua tentu kita juga mengadakan beberapa pelatihan, workshop dan bekerja sama baik dengan pemerintah daerah maupun dengan LSM organisasi masyarakat juga dengan dengan akademisi ya. Jadi kita melibatkan seluruh pihak dalam melakukan pembinaan terhadap kader. Dan ini juga terintegrasi ya dengan pembinaan kader oleh puskesmas. Jadi secara sistem kan sudah ada tuh kader-kader dibina oleh puskesmas secara sistem ya. Kami masuk dalam sistem itu. Namun kami juga memperkuat nih untuk materi TB-nya dengan kerjasama dengan berbagai pihak dan masuk mengeluarkan tadi pedoman-pedoman guideline-nya untuk kader. Jadi pemerintah pusat juga tentu pasti mengeluarkan pedoman-pedoman tadi untuk diimplementasikan oleh kader tadi ya Bu ya. Oke. Nah tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa. Saya pengen penasaran juga nih yang namanya proses itu kan pasti nggak lepas dari tantangan ya Bu, Pak ya. Gitu. Nah kalau dari wilayah Bapak, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dirasakan selama menjalani program Kampung Siaga TBC ini? Ya, tantangan dan suka dukanya itu seperti awal dibentuknya Kampung Siaga TBC, terutama ya waktu itu saya memang saya baru jadi RW ya, terus mengenai tantangan di wilayah ya. Alhamdulillah sih dari dukungan kecamatan, dari kelurahan, karena memang belum ada relokasi anggaran dari pihak kelurahan ya. Jadi kegiatan ini didukung sebenarnya dari anggaran kelurahan yang seperti Pertinan, PKK dan sudah berjalan di lingkungan kampung. Ada juga diantaranya kampung sedekah dan CSR dari dukungan masyarakat warga sekitar. Jadi kita
saya pribadi khususnya di setiap acara keagamaan, arisan RT RW, dan dibantu dengan kegiatan di Karang Taruna, tidak bosan-bosan kita tuh bergerak untuk melakukan sosialisasi seperti itu. Dan ada juga inovasi yang kita lakukan yang sudah berjalan ya bersama Puskesmas juga. Jadi kita melakukan rumah modis ya. Apalagi tuh Pak? Rumah modis itu ya yang sebenarnya sudah berjalan. Jadi sudah berjalan, ada 2 rumah warga yang kita bangun ya. Jadi di modis, jadi itu dari dukungan CSR. Jadi dan bekerja sama dengan Puskesmas, kita memberi khususnya keluarga TBC, rumahnya kita lebih bikin nyaman dengan suasananya, dan jadi ada masuk sinar matahari, sirkulasi, jadi seperti itu. Benar-benar sampai sekecil itu ya, harus diperhatikan ya Pak ya? Jadi memang memberikan, karena rumahnya itu selama pasien yang kita perhatikan ini tempat tinggalnya kurang layak ya, seperti itu. Nah itu dari perilaku hidup bersih tadi memang yang itu menjadi dasarnya ya Bu Ina ya? Dengan saya apresiasi banget nih kampung rambutan nih, memang keren ini ya. Jadi ya artinya dengan adanya rumah modis ini itu mengurangi resiko penularan, karena dengan rumahnya ventilasi baik, kemudian cahaya mataharinya bagus, tentu kuman akan lebih susah dalam menyebar. Jadi ini inovasinya sangat luar biasa. Wah, keren sekali, dan semoga nanti bisa dicontoh nih oleh wilayah-wilayah lainnya ya Bu Ina ya. Ya karena kampung rambutan itu termasuk daerah kupat kumis. Apa tuh? Ada lagi singkatannya nih. Ya, ada dan miskin. Kumis. Itu Panda itu karena kan di dekat terminal, jadi banyak sekali pendatang dok. Ya, nah itu termasuk tantangan kader. Kadang mereka sakit nih, batuk datang. Terus BPJS bukan wilayah rambutan. Dia sudah datang, terkonfirmasi dia TB, ternyata dia bukan wilayah rambutan. Terbenturlah kita ini, dia KTP-nya kan karena alamatnya bukan domisili, yang biasanya yang diberikan alamat KTP. Nah, untuk kader kalau sudah terkonfirmasi gini, dianya tidak datang, kita suruh nyari. Jadi kita ini cari, ini di mana nih? Misalnya kayak kejadian kemarin, namanya agak Sunda nih. Terus kita carinya yang kalau orang pendatang, kita cari yang biasanya di situ ada kita ada pabrik tahu. Tuh, ini jangan-jangan pegawainya pabrik tahu nih. Saya itu mikirnya ke situ. Carilah di situ. Ternyata benar, tapi dia sudah tidak ada. Itu tantangan banget, Dok. Nah, kalau ketahuan itu ya, udah ketahuan dia sudah tidak di situ tinggalnya. Yang tidak ketahuan ini dicari-cari tidak ketahuan, nah itu PR ya. Eratnya ya, rumahnya. PR buat puskes lah gitu. PR juga buat kita kader untuk melacaknya ya Bu ya. Itu gimana? Nah kita investigasi kotak gitu. Kalau tidak ditemukan gitu. Cuma kita tidak tahu ya kalau dia ternyata masih ada, kalau dia berkelihatan kemana-mana penularannya ya biasanya itu kalau pendatang itu sudah pasti tidak pakai masker. Betul. Gitu. Nah, itulah yang menularkan. Ini daerah terminal. Iya. Siapapun datang ke situ seperti itu ya Bu ya. Dari medis. Nah, di situ jadi kalau dari pustu atau kelurahan kita mau ukur pencahayaannya ya Bu, gitu, atau kelembabannya sudah diukur. Berarti itu secara berkala dicek gitu Bu? Nggak berkala juga sih. Kita kan karena kader yang investigasi kontak ke rumah indeks, jadi tahu kan kondisi rumahnya seperti apa. Nah kayak kemarin nih mau ada katanya bedah rumah ya Bu, rumah yang pasien yang kira-kira ini perlu dibantu. Jadi saya harus ingat-ingat juga nih, ini rumah si ini. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali dukungannya ya Bu ya. Kalau dari pemerintah pusat nih, saya pengen tahu tantangannya seperti apa dari pusat sendiri. Ya yang pertama memang komitmen ya, karena adanya kelurahan atau desa siaga itu pertama harus ada komitmen dari perangkat setempatnya. Artinya kader jalan sendiri kalau nggak didukung oleh perangkatnya seperti Pak RW Pak tuh mabuk juga Bu ya, juga gitu ya.
Jadi memang tidak semua daerah punya komitmen yang gitu ya. Dan ini merupakan tantangan gitu ya. Kemudian yang kedua dari sumber dayanya, memang menemukan apa ya, kader, yaitu kader itu kan ada dari hatinya juga ya. Iya, Kita menemukan hati. orangnya, sumber dayanya itu juga masih merupakan tantangan ya. Kita bisa mendapatkan orang-orang mungkin yang mau bertahan terus menerus ya. Jadi kita latih, dan dia mau benar-benar menjalankan tugasnya seperti yang tadi tuh udah Bu Idri jelaskan ya, berbagai permasalahan di lapangan gitu ya, ininya. Dan kemudian juga masalah tantangannya itu adalah inovasi tiap daerah ya. Jadi artinya sebenarnya kami juga sedang mensosialisasikan, jadi untuk sumber pembiayaan kita ada peluang nih ya dari dana desa. Nah ini bisa dimanfaatkan tuh untuk ini. Nah itu sering jadi hambatan juga ya, masalah pembiayaannya di lapangan. Namun banyak daerah termasuk Kampung Rambutan kemudian punya inovasi gitu ya. Kalau Kampung Rambutan kan kemudian pakai dana CSR, kemudian juga mengumpulkan sumbangan juga. Nah ini memang perlu perlu inovasi dan perlu berbagai cara lah ya untuk bisa untuk bisa menjalankan program di lapangan. Tapi sekalian saya sosialisasikan, sebenarnya kita sudah ada dana desa, dan kami juga ketika kemarin launching, kemarin kami melibatkan ya, launching kan bersama Kementerian Desa dan juga bersama Kementerian Dalam Negeri, ya, karena itu kaitannya erat. Nah itu karena dalam menjalankan desa siaga kita juga bisa memanfaatkan dana desa. Oke, jadi tidak hanya Kemenkes tapi memang melibatkan berbagai sektor gitu ya, yang punya kepentingan nih untuk bisa bergerak bersama untuk bisa menuju eliminasi TBC di Indonesia pastinya ya. Karena eliminasi TB nggak bisa kalau hanya sektor kesehatan. Betul. Dan alhamdulillah mungkin sekarang udah mulai terjalan gitu ya Bu ya. Nanti kedepannya kira-kira Pak Jaya ada nggak inovasi-inovasi yang akan mungkin dilakukan kembali setelah siaga TBC ini kalau dari wilayah Bapak? Ya seperti tadi yang masih berjalan ya, rumah modis ya. Jadi memberikan rasa nyaman untuk tempat tinggal yang layak untuk keluarga TBC seperti itu. Terus kita juga rencana akan ada membuat di Kelurahan Rambutan ini antar RW bikin satu wadah antar RW untuk memfasilitasi terkait dengan kampung siaga TBC dengan pendekatan yang sederhana tapi mengena kepada pasien-pasien itu dengan dibantu petugas kesehatan dan kader-kader di lingkungan kami itu. Oke, tapi saya jadi penasaran nih Bu Ina, karena mungkin tadi sudah terdeteksi ditemukan pengobatan, karena memang sekarang dunia ini semakin bergeser ke digital. Ada nggak sih kayak peran-peran teknologi untuk kayak membantu mulai dari pelacakan, kemudian mendata kasus-kasus TBC di Indonesia, ada nggak Bu? Oh ya. Ya, satu kita sekarang kan pencatatan pelaporan kita sudah ada sistem informasinya ya, dan saat ini sedang kita integrasikan dengan Satu Sehat ya. Jadi dengan terintegrasi dalam Satu Sehat, maka data-data pasien dari Vaskes yang diinput itu tentu akan lebih mudah kita kumpulkan ya, kita petakan. Nah, kader sendiri biasanya nanti melaporkan ke puskesmas ya, nanti puskesmas lah yang akan menginput ke ke sistem tersebut. Nah, kalau beberapa wilayah juga punya inovasi sendiri ya, mereka kadang-kadang menggunakan pakai link Google, itu kan pakai teknologi, atau mereka juga terus punya WhatsApp group, itu kan perkembangan teknologi ya untuk bisa saling memberikan informasi. Malah saya dengar nih Kampung Rambutan juga ada identifikasi lokasi pasien sehingga bisa mengidentifikasi kalau mereka lost to follow up. Jadi bisa mendetek melalui lokasinya, seperti itu ya. Jadi pemanfaatan teknologi digital itu sangat bermanfaat, mulai dari bagaimana kita melakukan surveillance dan pencatatan pelaporannya, ya, pendataannya. Kemudian juga bagaimana kita bisa menemukan pasien lost to follow up. Dan kami juga mengembangkan sekarang alert untuk pasien maupun untuk petugas kesehatan melalui Satu Sehat. Jadi nanti pasien kita kasih alert kalau saatnya minum obat, udah kita kasih alarmnya. Jadi biar nggak lupa. Karena kan ngambil kan sebulan sekali tuh. Nah, itu kita kasih. Jadi, wah, luar biasa sekali. Di Rambutan kita punya grup pasien TB, bikin grup
ya itu kirim video di grup untuk minum obat, obatnya, kepatuhannya ya. kepatuhan. Tapi mereka mau itu, Bu? Mau ya. Itu bujuknya gimana sih, bisa jadi penasaran kan pasti ada orang yang datang nih, yang sudah datang itu ya petugas nih yang bilang buka ini aplikasi timestamp. Apa? Untuk kita tahu bahwa obat ini ini obat mahal loh. Saya juga gitu kalau ke pasien gitu, obat ini mahal. Kalau memang tidak mau ini komitmen dengan pengobatan, dari awal kamu jangan datang sih. Saya gitu, saya tegas aja dok. Kenapa? Karena obat ini mahal. Masih banyak yang mau sembuh, terutama saya. Jadi harus berkomitmen. Jadi benar-benar komitmen dan dukungan dari ring satu, orang sekitar lingkungan tuh sangat penting ya Bu Ina ya. Warga terutama, betul. Kalau kayak saya jadi pendamping tidak bisa 24 jam. Jadi keluarga juga saya edukasi, pasti keluarga saya edukasi untuk dukung, support. Karena proses pengobatan yang lama itu ya, karena kadang orang kan pasien mungkin lelah di efek sampingnya seperti itu, capek tiap hari minum obat yang banyak gitu, menyerah, dan itulah makanya dibutuhkan support dari keluarga gitu, dan salah satunya melalui kader juga pastinya ya Bu Ina. Kita juga edukasi keluarganya. Jadi kalau perlu tetangganya ya. Tapi kan kadang-kadang jangan sampai. Kalau kita mau investigasi obat aja ke rumah warga, ibu mau ngapain ke rumah saya? Mereka sudah begitu. Iya, karena stigma gitu, tadi ya. Jangan sampai tetangga saya tahu. Nah mungkin terakhir nih Bu Ina, saya juga penasaran, ada nggak harapan yang mungkin ingin dicapai oleh pemerintah menuju eliminasi TBC 2030 ya, kalau tidak salah, kemudian melalui Kampung Siaga TBC ini, harapannya seperti apa Bu? Ya, harapannya tentu Kampung Siaga desa dan Kelurahan Siaga TBC ini tentu semakin meluas ya, semakin banyak, dan nanti yang sudah berjalan ini bisa kami berikan kesempatan juga untuk memberikan best practices-nya, praktik terbaiknya untuk bisa diimplementasikan di wilayah-wilayah lain. Ya. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang lebih besar ya, dukungan masyarakat yang lebih besar, dan juga kita akan melibatkan lintas sektor terkait. Tentu harapannya kita bisa menemukan kasus sesuai sesuai dengan yang targetnya. Karena gini, gimana mau ngobatin kalau pasiennya nggak ditemuin? Iya, betul. Ya? Itu yang penting ya Bu. Jadi temukan dulu gitu ya, bisa menemukan, dan supaya nggak meluas, ditemukannya harus sedini mungkin. Jadi harapannya dengan gerakan yang seperti ini, pasien ditemukan lebih dini, diobati lebih dini, dan bisa selesai ya. Seperti tadi tuh Bu Indri dan Pak Jaya menemukan berbagai tantangan di lapangan, tapi pasiennya, keluarganya, tetangganya diedukasi supaya bisa mendukung pengobatan sampai selesai, seperti itu ya. Dan buat orang yang sudah terpapar namun dia tidak terkena TB, tentu akan jauh lebih banyak lagi nanti yang bisa meminum untuk terapi pencegahan TBC ya. Dan buat semua orang, artinya karena kita bisa aja ya terpapar dimanapun ya, dimanapun, itu agar meningkatkan awareness untuk terus menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk misalnya menjalankan yang protokol kesehatan itu tuh, cuci tangan setelah pulang, dan kalau di tempat kerumunan yang berisiko tinggi menggunakan masker, seperti itu. Jadi seperti itu. Karena memang TBC juga tidak memandang apapun ya Bu ya, siapapun bisa tertular seperti itu. Jadi memang preventifnya harus dari kita sendiri juga, seperti itu ya harapannya. Mungkin kalau dari Pak Jaya nih, apa yang mau disampaikan kepada Healthies semuanya? Ya, kalau saya, besar harapan saya program ini tidak hanya berjalan dalam tahun ini ya, jadi dapat berkelanjutan secara berkesinambungan. Jadi butuh komitmen bersama semua lintas, sehingga nanti dalam perencanaan tahunan itu ada di tingkat kelurahan, menjadi semacam kebiasaan atau budaya jadi budaya hidup sehat di lingkungan. Itu. Dan kita berharap semoga tidak hanya di lingkungan RW 6 Kampung Rambutan aja gitu ya, tapi bisa diimplementasikan di wilayah-wilayah lain gitu. Kalau dari Bu Indri mungkin ada yang mau disampaikan untuk Healthies? Harapan juga boleh. Ya,
supaya warga lebih sadar dengan kesehatan. Ya. Ya, terutama TB ini kan penyakit menular melalui udara. Iya. Lebih mau pakai masker itu Iya. aja. Jadi jangan hanya COVID aja nih yang di pas ada COVID pakai masker. Padahal TB juga ya dok sebenarnya udah penyakit purba ya dok ya ada gitu. Jadi tetaplah pakai masker, PHBS-nya selalu dijaga itu aja. Oke, dan patuh sama kader-kadernya kali ya Bu ya. Iya. Itu yang penting ya. Dan jangan takut dengan stigma. Iya, itu betul. aja. Jadi TB itu bisa disembuhkan bukan karena keturunan, bukan karena guna-guna, tapi ada juga yang sempat bilang itu juga sih sama saya. Itu Bu, apa ada yang bikin ya Bu ya? Enggak. Ada juga Oke. yang keturunan ya Bu, Iya. karena ya tadi ya dok bapak ibunya kena, terus dia juga. Ya itu perlu ini juga Perlu diedukasi terus-menerus ya. Oke, dan harapannya masyarakat setelah ini mendengar podcast kita semakin lebih paham dan aware terhadap penyakit TBC ini, seberapa bahayanya gitu ya. Oke, Mungkin saya tambahkan sedikit Boleh. Kak, ya. Boleh, Artinya silakan. kan tadi orang kalau lagi sakit tuh, ibu jangan kesini ya, takut Iya, gitu ya. iya. Saya pengen kita rubah mindset sekarang. Oke. Berani diobati TB kalau lagi sakit itu keren. Ya, jadi kalau orang sakit TB terus berobat, minum obat sampai selesai itu keren. Itu keren. Jadi justru ketika didatangi kader udah minum obat, itu tandanya dia keren. Gitu. Dan tidak takut gitu ya. Iya, karena dia berarti ikut memutus rantai penularan dari. Oke, dan bisa dikatakan menjadi pahlawan juga ya, karena itu Pahlawan. memutus mata Orang-orang. rantai penyakit TBC Iya, di betul. sekitarnya gitu ya. Iya. Camkan Healthies. Nah, ini boleh nih di FYP-in kali ya, Iya, ditambahin FYP gitu. Iya. Oke, Healthies luar biasa obrolan kita hari ini, luar biasa kalau kita lihat gerakan dari pusatnya sampai ke akar sampai ke kampung-kampung semuanya berkolaborasi dan kita juga jadi tahu kalau kita ngomongin soal TBC itu bukan hanya soal obat ataupun dokter, tapi ini lebih dari itu melainkan adanya gotong royong dan juga kepedulian terhadap sekitar. Semoga setelah ini masyarakat juga semakin teredukasi terkait TBC ini, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ina sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Pak Jaya, terima kasih banyak. Semoga makin sukses program-programnya Amin, untuk amin. menuntaskan TBC di Indonesia, dan juga Bu Indri, terima kasih banyak atas segala bantuannya dan juga perlakuannya terhadap pasien-pasien TBC. Semoga akan ada kampung rambutan lainnya, Bu Indri lainnya pastinya ya, yang bisa berusaha untuk menuntaskan TBC di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Kalau gitu Healthies, jangan lupa juga subscribe YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dan kalau kamu mau tahu nih kabar atau informasi kesehatan tanpa hoax, cek di sehatnegeriku.kemkes.go.id. Kalau gitu, saya Nita Marli, Bu Ina, dan juga Pak Jaya, dan juga Bu Indri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat. Bye-bye. Sehat.